Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tujuan dakwah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri, Maifa Adinda Putri dengan NIM 221-03124. Yang kedua, Eva Margareta 221-03143. Dan yang ketiga, Muhammad Naufal Altof Gimnastiar dengan NIM 221-03140. Baik, sebelum memasuki inti dari presentasi kelompok 9, yaitu tujuan dakwah, saya akan menjelaskan apa itu dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni dakwah. Dalam Al-Quran, kata dakwah bisa diartikan dengan bermacam-macam makna. Namun, kata dakwah kerap kali diartikan dengan mengajak, menyeru, memanggil, meminta, dan mengundang. Dari beberapa arti tersebut, dapat diketahui bahwa dakwah merupakan kegiatan persuasif, yakni mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah pada adanya kemungkaran. Dengan demikian, dalam dakwah lebih mementingkan proses daripada hasil. Baik, memasuki inti materi, yaitu tujuan dakwah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dakwah, yaitu untuk menjelaskan tergambar pada firman Allah dalam Quran surat Yusuf juz 12 ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku atau mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maka sucikanlah Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Dapat dipahami bahwa Nabi SAW dengan tegas menandaskan tempat tegaknya, yaitu jalan Allah, bukan jalan musyrikin. Demikian pula tujuan dakwahnya, yaitu mengajak manusia berjalan di jalan Allah dengan menjadikan ajaran Islam sebagai jalan hidupnya. Jadi tujuan dakwah adalah mengajak manusia untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya demi kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Tujuan-tujuan dakwah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eva Margareta. Tujuan dakwah yang pertama yaitu 1. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mengeluarkan manusia dari situasi kekafiran kepada cahaya ketuhanan, menandai terutusnya Rasul-Rasul Allah. Di saat syariat agama yang dibawa oleh seorang Rasul, karena perjalanan waktu mulai redup dan umat mulai terperosok ke dalam kegelapan, maka Allah mengutus Rasul yang baru untuk membawa mereka kepada cahaya ketuhanan. Yang kedua, menegakkan fitrah insaniyah. Landasan teologis tujuan ini adalah Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tujuan dakwah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Altof Gimnastiar. Memotivasi untuk beriman agar lebih fungsional, dakwah diarahkan pada upaya mewujudkan keimanan yang dapat memotivasi kehidupan. Menurut Syahrin Harapan, ada 4 ciri keimanan yang berfungsi sebagai motivasi. 1. Keimanan yang dapat mengubah sifat positif dan menekan sifat negatif dari manusia. 2. Keimanan yang mempunyai daya tahan terhadap guncangan perubahan. 3. Keimanan yang menjadi penggerak pandangan positif terhadap dunia, etos kerja,
etos ekonomi, dan etos pengetahuan. 4. Keimanan berfungsi sebagai pengendali keseimbangan. Motivasi untuk beribadah, dakwah dengan ajakan untuk beribadah terlihat dalam tahapan dakwah yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagaimana yang diperintahkan Rasul, dan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW berkata kepada Muaz bin Jabal sebelum beliau melepaskan ke Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi negeri yang penduduknya ahlul kitab. Jika kamu telah sampai ke sana, dakwahilah mereka untuk mengikrarkan kalimat syahadat. Jika mereka merespon dakwahmu, maka sampailah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu semalam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.